Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam materi integral. Nah, sebelum masuk ke dalam integral, teman-teman harus pahami terlebih dahulu apa itu turunan. Kenapa? Karena integral ini adalah kebalikan dari turunan, atau istilah lainnya si integral ini adalah anti turunan. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, kalau kita ingin mencari turunan pertama, kedua, dan turunan ke n dalam suatu fungsi, sini kita misalkan fungsi tersebut adalah fungsi fx, maka kita mencari turunannya adalah turunan fungsi fx. Nah, tetapi kalau untuk integral kita mencari kebalikan dari turunan, jadi kita mencari fungsi pertama atau fungsi awal dari suatu turunan. Nah, di sini untuk integral tersebut, kalau di dalam kita misalkan dalam satu contoh, kita punya persamaan fungsi fx, lalu kita turunkan ke dalam bentuk turunannya yaitu fungsi fx. Kita misalkan di sini kita punya suatu fungsi x pangkat 2, maka turunannya adalah 2x. Kita punya persamaan fungsi x pangkat 2 ditambah 2, maka turunannya pasti juga akan tetap 2x. Yang terakhir kita punya turunan fungsi x pangkat 2 dikurang 2, maka turunannya juga pasti akan 2x. Nah, bagaimana caranya kita mencari turunan 2x ini? Bentuk awal dari persamaan fungsinya, bisa saja persamaan fungsinya itu nanti hasilnya adalah x pangkat 2 tambah 4, x pangkat 2 tambah 2, kemudian x pangkat 2 kurang 2. Jadi, untuk hasil integral dari persamaan fungsi 2x itu bisa saja hasilnya x pangkat 2, x pangkat 2 tambah 2, x pangkat 2 kurang 2, atau x tambah ataupun kurang dengan nilai angka yang berbeda untuk konstantanya. Nah, sehingga untuk hasil dari pengintegralan, konstanta di sini kita buat atau kita jadikan dia c. C di sini artinya dia bisa saja angka yang lain berupa bilangan bulat, berupa bilangan pecahan, berupa negatif ataupun positif. Jadi kita tidak tahu kombinasi persamaan awal pada konstanta di sini. Nah, setelah itu teman-teman juga harus mengetahui rumus dasar pada integral. Jadi, kalau untuk rumus dasar integral, kalau misalkan untuk nomor 1 di sini ada integral k dx sama dengan kx ditambah c. Contohnya bagaimana? Integral 4 dx. Lalu berapa hasil dari integral di sini? Berapa hasil nilainya? Ketika dia tidak memiliki variabel, di sini 4 tidak ada variabelnya ya, dia konstanta tunggal atau dia konstanta, tidak ada variabel x, tidak ada variabel y ataupun variabel lainnya. Nah, di sini untuk si integral 4 dx, untuk mencari hasil dari nilai integralnya itu adalah 4x tambah c. Jadi teman-teman cukup tambahkan x di belakangnya, kemudian ditambahkan dengan c. Jadi itu khusus ketika terdapat suatu soal integral yang dimana dia hanya konstanta tetapi tidak ada variabel x di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, untuk rumus yang kedua yaitu integral ax pangkat n dx. Nah, bagaimana untuk mencari hasil pengintegralannya? Di sini kita contohkan integral 4x dx. Untuk 4 itu adalah a, x di sini dia adalah pangkat 1. Jadi 1 di sini adalah n. Maka kita masukkan dia ke dalam rumus 4 per 1 ditambah 1 x 1 ditambah 1 ditambah c sama dengan 4 per 2 x pangkat 2 ditambah c atau setengah x pangkat 2 ditambah c. Jadi kalau terdapat suatu persamaan fungsi yang dimana kita harus mencari hasil pengintegralannya, di dalam suatu persamaan fungsi tersebut terdapatnya variabel x, maka teman-teman lihat di dalam variabel x itu apakah dia memiliki a atau tidak.
Kemudian teman-teman juga harus lihat berapa pangkat yang dimiliki oleh si X, variabel X di sini. Dimana pangkat tersebut kita misalkan dengan N, kemudian di dalam variabel X itu apakah dia punya konstanta atau tidak, atau berapa nilai X-nya. Lalu yang rumus ketiga adalah integral K fx dx sama dengan K integral fx dx. Ini hampir sama seperti yang nomor 2. Jadi konstantanya bisa teman-teman pindahkan ke depan. Contohnya bagaimana? Misalkan nanti kita contohkan di dalam satu soal saja ya. Kemudian yang keempat, rumus yang keempat itu adalah integral fx ditambah atau dikurang dengan gx dx. Jadi di sini terdapatnya dua persamaan fungsi. Dan di mana ada penghubung atau operatornya di sini penjumlahan atau pengurangan. Nah, ketika dalam suatu permasalahan integral yang dimana kita harus mencari hasil pengintegralannya, di dalam suatu persamaan fungsi terdapatnya operasi penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan, kita pisah masing-masing integralnya. Jadi integral fx dx itu sendiri, integral persamaan fungsi gx dx itu juga sendiri. Nah, sehingga ketika dia masing-masing kelompok atau masing-masing persamaan fungsi memiliki integral, pasti nanti c-nya ini akan banyak. Jadi c yang sebelumnya kita miliki pada persamaan fungsi atau yang dimana rumus formula dasar pada integral, dia pasti akan banyak. Nah, jadi C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3 ditambah dengan Cn sama dengan C. Jadi berapapun banyak C yang kita jumlahkan, hasilnya tetap C. Jadi kalau misalkan di sini nanti terdapatnya persamaan fungsi yang sudah kita mencari hasil pengintegralannya adalah ditambah dengan C1, kemudian di sini ada operasi penjumlahan, kemudian ditambah dengan C2, maka hasil akhirnya mereka nanti adalah C. Jadi hasil akhir nanti tidak akan ada lagi C1, C2, C3 dan sekian. Hasil akhir nanti akan berupa C saja atau konstanta. Nanti penjelasan lebih lanjut di dalam contoh soal. Kemudian di sini juga terdapatnya rumus dasar integral pada algoritma. Nah, di sini terdapatnya integral sin x dx, dimana ketika kita mencari hasil pengintegralannya, dia menjadi minus cos x ditambah c. Kemudian integral cos x dx, hasil pengintegralannya berupa sin x ditambah c. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini terdapatnya sebuah contoh soal yang dimana tentukan hasil dari integral. Yang A adalah integral dari x kali x pangkat setengah, atau di sini adalah x dikali akar x. Jadi akar x di sini bisa teman-teman artikan sebagai perpangkatan setengah atau bisa juga tidak. Nah, ketika kita akan mencari soal yang pertama, teman-teman harus tentukan terlebih dahulu memakai rumus dasar yang mana untuk memperoleh hasil pada soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama di sini teman-teman bisa menggunakan rumus yang kedua. Nah, yang dimana rumus yang kedua tersebut adalah A per n ditambah 1 x n ditambah 1 kemudian ditambah c. Dimana di sini dari soal integral ax pangkat n dx. Nah, kenapa untuk permasalahan akar ax pangkat n dx integralnya tersebut hasil pengintegralannya kita mencari menggunakan rumus yang kedua? Nah, sedangkan di contoh soal kita di sini tidak terlihat ya x itu pangkat berapa karena dia dalam bentuk akar. Jadi langkah pertama adalah teman-teman jadikan dia ke dalam bentuk perpangkatan. Di sini menjadi integral x dikali dengan x pangkat setengah dx. Nah, silakan diingat-ingat kembali ketika variabel yang sama
kita pangkatkan dia, variabel yang sama kita kalikan, maka pangkatnya pasti akan kita jumlahkan. Jadi si integral x di sini dia akan memiliki pangkat 3/2 dx. Nah, bentuk soal kita sudah sama seperti bentuk rumus yang dimiliki oleh integral dasar tadi. Maka kalau sudah menyerupai rumus yang ada pada integral dasar tadi, kita bisa langsung memasukkan nilai A, kita bisa langsung memasukkan nilai N. A di sini sama dengan 1. N di sini adalah 3/2 ditambah 1. X 3/2 ditambah 1 ditambah C sama dengan 1/5/2 dikali X pangkat 5/2 ditambah C. Nah, kenapa di sini adalah 5/2? Karena 3/2 ditambah 1 sama dengan 3/2 ditambah 2/2 sama dengan 5/2. Jadi 1 di sini teman-teman bisa menyamakan dengan penyebut 3/2, yaitu penyebutnya adalah 2. Jadi kan dia dalam bentuk pecahan juga 2/2. Nah, sehingga hasilnya adalah 2/5 X 5/2 ditambah C. Nah, kemudian kenapa di sini menjadi 2/5? Karena sebelumnya kita mempunyai soal adalah 1 per, saya buat terlebih dahulu, kita soalnya ada 1/5/2. Jadi kalau dalam satu pecahan ada proses pembagian, jadi ada kombinasi pecahan kemudian dilakukan proses pembagian, teman-teman bisa menjadikannya dalam bentuk operasi perkalian. Jadi merubah proses pembagian menjadi proses perkalian. Caranya bagaimana? Bagian penyebutnya tersebut dibalik, seperti 1 dikali 2/5. Jadi yang sebelumnya dia adalah 5/2, kita balik dia menjadi 2/5. Sama dengan 2/5 X pangkat 2 akar X tambah C. Lalu kemudian kenapa dia X pangkat 2 akar X? Karena 5/2 di sini atau pangkat 5/2 ketika kita pecah, dia adalah dalam bentuk bilangan pecahan 2, 1/2. Maka kita bagi si pangkat 2, X-nya 1 dikali dengan X pangkat setengah. X pangkat setengah sama dengan akar X. Lalu untuk soal yang kedua, di sini dalam satu permasalahan kita integral X ditambah 2 dipangkatkan 2 dx, ini ada proses penjumlahan di dalam soal. Nah, kalau seperti ini, kombinasi yang kita punya di dalam soal belum ada pada formula dasar atau rumus dasar pada integral. Caranya bagaimana? Kita bisa mengalihkan ke dalam. Jadi kita kalikan ke dalam X kurang 2 pangkat 2. Jadi integral dari X pangkat 2 kurang 4x ditambah 4 dx. Jadi kita jadikan pemfaktoran pada x kurang 2 dipangkatkan 2. Nah, yang bentuk seperti ini kita bisa pecah dia menggunakan rumus kita yang ketiga tadi, rumus kita yang keempat. Jadi kita pakai soal yang nomor 2 menggunakan rumus yang keempat. Kenapa? Karena di dalamnya terdapatnya kombinasi persamaan fungsi yang dimana terdapatnya proses penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi kita pisah masing-masing. Di sini kita pisah integral X pangkat 2 dx, kemudian kita pisah lagi integral 4x dx tambah integral 4 dx.
integral x pangkat 2 dx di sini kita masukkan ke dalam rumus yang kedua, yaitu 1 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 ditambah c 1, kemudian dikurang 4 per 1 ditambah 1 x 1 ditambah 1 ditambah c2 tambah 4x ditambah c3 sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c1. Langsung saja ya kita hilangkan kurungnya, kemudian di sini kurang 4/2 di sini jadinya adalah 2x pangkat 2 tambah c2, kemudian ditambahkan 4x ditambah c3. Hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c. Jadi semua c1, c2, dan c3 kita jumlahkan, hasilnya adalah c. Jadi ini adalah hasil dari pengintegralan soal kita dari 1B. Kemudian kita masuk, ini adalah bentuk proses pencariannya, teman-teman dapat lihat. Nah, integral tak tentu. Sekarang kita masuk ke integral tak tentu. Nah, apa yang dimaksud dengan integral tak tentu? Jadi untuk integral itu dia ada dua, ada yang tentu, ada yang tak tentu. Yang tentu di sini kita memasukkan batas atas dan batas bawah dalam suatu integral sehingga hasil akhirnya itu tidak ada lagi variabel di dalamnya. Jadi tidak ada lagi variabel x. Hasil pada integral tentu adalah berupa angka, sedangkan di dalam integral tak tentu masih ada atau terdapatnya variabel x di dalamnya. Nah, untuk integral tak tentu kita bisa menggunakan teknik substitusi, kita bisa menggunakan teknik parsial untuk mencari nilai atau mencari hasil pengintegralan. Untuk teknik substitusi rumusnya seperti yang teman-teman lihat di dalam ini. Jadi untuk rumus substitusi kita nanti akan ada proses memisahkan suatu persamaan kita ke dalam bentuk U. Nanti akan saya jelaskan dalam salah satu contoh soal. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu carilah hasil integral dari integral akar dari x pangkat 3 ditambah 4 kemudian dikalikan dengan x pangkat 2 dx. Nah, kalau teman-teman lihat dari persoalan kita seperti ini, tidak ada formula dasar atau rumus dasar dari integral yang tadi kita bahas terdapat 6 ya. Tidak ada proses yang dapat menyelesaikannya secara langsung. Jadi di sini kita butuh yang namanya memisahkan salah satu persamaan fungsinya. Contohnya kita masuk pada yang A. Jadi yang A di sini kita misalkan U sama dengan yang di sini kita misalkan adalah U. X pangkat 3 ditambah 4. Jadi kalau sudah kita misalkan U adalah x pangkat 3 ditambah 4, maka di halaman berikutnya saja ya, sepertinya tidak muat di sini. Nah, di sini x pangkat 3 ditambah 4 kita misalkan dengan U. Jadi U sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 4. Nah, maka di dalam soal dia berubah menjadi integral akar U. Lalu x pangkat 2 dx di sini bagaimana? Jadi kalau misalkan kita mencari rumus dasar kita tadi adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, formula dasar atau kombinasi dasar dari
hasil pencarian hasil integral ini belum dapat kita lihat pada soal kita. Nah, oleh karena itu, si U yang tadi kita peroleh, kita turunkan. Jadi, U tadi adalah 3x pangkat 3 ditambah 4, kita turunkan dia menjadi DU, atau saya tulis sini, U sama dengan tadi adalah 3x tambah 4, maka turunannya menjadi DU per DX 3x pangkat 2. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah mencari x pangkat 2 dx. Maka du sama dengan yang kita butuhkan adalah dx-nya ya. Yang kita butuhkan adalah dx. 3x pangkat 2 dx. Lalu kalau teman-teman lihat di dalam hasil turunan U yang kita cari, adanya kombinasi x pangkat 2 dx seperti yang kita punya di dalam soal, x pangkat 2 dx. Maka pisahkan dia sehingga nanti kita bisa mengganti soal kita dengan yang kita misalkan tadi. Jadinya adalah du per 3 sama dengan x pangkat 2 dx. Nah, du per 3 di sini teman-teman bisa pisah dia menjadi 1/3 du sama dengan x pangkat 2 dx. Maka kita sudah bisa mengganti x pangkat 2 dx yang kita miliki di dalam soal menjadi 1/3 du. Nah, kalau tadi di dalam rumus awal pada persamaan fungsi integral yang dimana variabel yang kita gunakan itu adalah x, sini ada x ya. Jadi di sini x, kemudian dx. Nah, perbedaannya di dalam rumus si substitusi ini adalah kita hanya mengganti variabelnya saja. Mengganti penamaan variabelnya. Kalau sebelumnya adalah x, sekarang kita mengganti menjadi u. Jadi u du. Ini sudah sama dengan yang kita miliki pada soal. Nah, kalau terdapat seperti ini, maka 1/3-nya kita pindahkan dia ke depan sama dengan 1/3 integral akar x, atau akar x-nya langsung kita ganti menjadi x pangkat setengah du. Nah, ini sudah persis dengan rumusan awal pada pencarian hasil pengintegralan. Jadi teman-teman tinggal mengganti seperti yang di bawah. Integral akar x pangkat 3 ditambah 4 dikali x pangkat 2 dx menjadi akar x tambah 4 kita jadikan akar u, x pangkat 2 dx kita ubah menjadi 1/3 du dengan hasil yang kita peroleh pada tahap sebelumnya, 1/3 du. Kemudian 1/3-nya dipindahkan ke depan seperti yang saya tuliskan di atas. Sisanya adalah 1/3 integral dari u pangkat setengah dikali du, atau integral u pangkat setengah du. Nah, integral u pangkat setengah du ini merupakan rumusan atau formula dasar untuk mencari hasil pengintegralan, sehingga teman-teman dapat memasukkan berapa a-nya, berapa pangkat n-nya di sini. Jadi 1/3 ini sama dengan 1/setengah ditambah 1 u pangkat setengah ditambah 1 ditambah c sama dengan 1/3/2 u 3/2 ditambah c sama dengan 2/3 u 3/2 ditambah c. Kalau di PowerPoint saya langsung menuliskan hasilnya ya, karena teman-teman pasti sudah tahu prosesnya seperti apa karena kita sudah membahas 2 soal sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita kalikan
pecahan 1/3 dengan 2/3 menjadi 2/9. Jadi 1 dikali 2 adalah 2, 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian teman-teman tinggal mengganti variabel U tadi yang kita misalkan dengan si X pangkat 3 ditambah 4. Jadi U di sini kita ganti menjadi X pangkat 3 ditambah 4. Pangkatnya tetap 3/2 ditambah C. 2/9. Nah, untuk 3 pangkat 2, jadi di sini X pangkat 3 ditambah 4, 3/2 sama dengan X pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3 ditambah 4 setengah. Atau ini kita pecah menjadi 1 setengah. Jadi X pangkat 3 ditambah 4 dikali dengan X pangkat 3 ditambah 4 dipangkatkan lagi setengah, sehingga dipecah menjadi seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari proses substitusi untuk mencari hasil pengintegralan X pangkat 3 ditambah 4 kemudian dikali X pangkat 2 dx. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu sin X pangkat 2 ditambah dengan 4. Nah, di sini sama, kita misalkan si U di sini dengan X pangkat 2 ditambah 4. Maka kalau di dalam soal dia menjadi integral X sin U. Nah, kita ubah posisinya dulu ya supaya lebih gampang. Sin U dikali dengan X dx. Nah, X dx di sini kita masih belum ketahui dia kita misalkan menjadi apa. Atau kita tulis lebih baik dulu ya, integral X kemudian sin X pangkat 2 ditambah 4 dx dikali X dikali dx sama dengan, nah di sini kita misalkan si U dengan X pangkat 2 ditambah 4, maka integral sin U. Nah, tetapi si dx nya di sini belum kita ketahui akan kita isi dengan apa, karena kalau U di sini temannya adalah pasangannya adalah DU. Nah, apakah akan kita masukkan DU saja atau ada konstanta lain atau angka lain selain DU? Kita cari terlebih dahulu turunan dari U yang sama dengan X pangkat 2 ditambah 4. Jadi di sini adalah U sama dengan X pangkat 2 ditambah 4 DU per dx sama dengan 2x. DU sama dengan 2x dikali dx. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah X dikali dx. Kita punya kombinasi X dikali dx, maka kita pisah si X dikali dx sehingga 1/2 DU sama dengan X dikali dx. Kita bisa mengganti menjadi 1/2 DU di dalam soal. 1/2 DU kita pisah, dia ke depan integral sin U DU. Ini adalah bentuk soal kita, di mana dia sudah mempunyai kombinasi yang sama dengan integral X pangkat n dx sama dengan per n ditambah 1 x n ditambah 1 ditambah c. Kita tinggal memasukkan atau mengganti variabelnya saja. Maka di sini kita salin dulu integral sin X pangkat 2 ditambah 4 dikali X dx. Integral sin U, di mana U di sini X pangkat 2 kita ganti menjadi U. Kemudian setengah DU ini kita peroleh dari turunan DU. Jadi ini adalah turunan DU.
Itu seperti ini turunan DU. Nah, kemudian sama seperti soal kita di sebelumnya, setengah diposisikan ke depan karena ini merupakan rumus dasar yang ketiga. Silakan teman-teman lihat lagi tadi rumus dasar pada integral. Sisanya integral sin U du. Nah, sin U du teman-teman tinggal memasukkan saja turunannya atau tinggal memasukkan angka yang variabel yang U tadi kita ganti dengan persamaan fungsi fx-nya. Maka setengah dikurang cos x pangkat 2 ditambah 4 ditambah C. Atau kalau teman-teman ragu, sama dengan setengah dikurang cos U ditambah C. Nah, kenapa dikurang? Di sini menjadi minus. Kenapa di sini menjadi minus cos? Karena turunan dari sin integral dari sin itu adalah minus cos. Jadi integral dengan si turunan di sini berbeda ya untuk trigonometri. Nah, jadi trigonometri di sini berbeda untuk sin cos untuk baik turunan maupun integralnya. Kemudian baru diganti setengah minus cos x pangkat 2 ditambah 4 ditambah C. Negatifnya pindahkan ke depan, setengah cos x pangkat 2 ditambah 4 ditambah dengan C. Nah, ini adalah bentuk penyelesaian soal kita yang kedua untuk mencari nilai atau hasil pengintegralan dari integral x sin x pangkat 2 ditambah 4 dx. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mencari permasalahan yang dimana kita tidak bisa langsung menyelesaikannya menggunakan rumus dasar integral, kita menggunakan substitusi dan yang selanjutnya kita menggunakan parsial. Nah, tetapi kapan kita menggunakan substitusi, kapan kita menggunakan parsial itu ada syaratnya atau ada ketentuannya. Seperti kalau tadi kita punya soal itu adalah x integral x sin x pangkat 2 ditambah 4 dx. Nah, ini kita menggunakan yang namanya substitusi. Tetapi contoh untuk kita menggunakan parsial ketika x sin x ditambah 3. Itu baru kita menggunakan yang namanya parsial. Di mana perbedaannya? Perbedaannya terletak pada perpangkatan di dalam kurung dengan perpangkatan di luar kurung. Jadi seperti yang saya tuliskan di sini, teknik parsial kita pakai saat di dalam kurung atau di dalam akar pangkatnya lebih kecil atau berpangkat sama. Contoh lainnya seperti yang di luar. Integral x dikali dengan x tambah 4 pangkat 4. Di sini di luar integral x-nya nilai x atau variabel x itu berpangkat 1. Di dalam kurung dia berpangkat 1. Ketika di luar dan di dalam kurung dia sama-sama berpangkat 1 atau pangkatnya sama, maka itu menggunakan teknik parsial dalam penyelesaiannya. Atau ketika dia di dalam kurung pangkatnya lebih kecil, di sini pangkatnya lebih kecil yaitu 2, tidak daripada di dalam kurung, daripada di luar kurung yaitu pangkatnya 4. Itu baru kita juga menggunakan namanya parsial. Nah, selain itu teman-teman tetap menggunakan yang namanya teknik substitusi. Kita masuk ke salah satu contoh, yaitu di sini terdapatnya 2 contoh soal. Carilah hasil integral dari integral x dikali dengan x ditambah 4 pangkat 5 dx. Nah, di sini kita menggunakan proses kombinasi atau teknik yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan menggunakan teknik parsial. Sama seperti yang di bagian substitusi, di parsial di sini kita juga harus mencari tahu yang u yang mana, yang dv yang mana. Kenapa? Karena seperti rumusnya, integral u dv
V sama dengan U kali V dikurang dengan integral V dikali DU. Maka kita harus tahu yang mana U, yang mana V di dalam soal. Saya tulis dulu di sini untuk rumusnya, integral U dikali dV sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU. Nah, untuk mencari yang pertama, ya, di sebelah saja, integral V sama dengan U dikali dV dikali integral V DU. Nah, di sini yang U itu adalah yang di luar kurung. Jadi kita misalkan U di sini adalah yang di luar kurung atau X. U sama dengan X, maka turunan U sama dengan DX, atau turunan U sama dengan DU per DX sama dengan 1, karena X turunannya adalah 1 ya. Kemudian DU sama dengan DX. DU sama dengan DX. Lalu yang DV di sini adalah X ditambah 4 dipangkatkan 5 DX. Maka DV X tambah 4 dipangkatkan 5 dikali DX. V-nya saja kita jadikan dalam bentuk integral X ditambah 4 dipangkatkan 5 DX. Nah, integral X ditambah 4 dipangkatkan 5 DX hasilnya adalah 1/6. Kenapa 1/6? Sama dengan 1 per 5 ditambah 1 X tambah 4. 5 ditambah 1 sama dengan 1/6 X ditambah 4 pangkat 6. Nah, kita sudah tahu U berapa, V berapa, DU berapa, dan DV berapa. Atau apa yang mana yang U, yang mana yang V, yang mana DU, yang mana yang DV. Kita tinggal mengganti ke dalam bentuk rumus. Integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU. Integral X dikali X tambah 4 pangkat 5. U di sini kita ganti dengan X karena tadi U sama dengan X ya. U sama dengan X. Kemudian kita kalikan dengan V. Yang mana V? Yang V adalah 1/6 X ditambah 4 dipangkatkan 6. 1/6 X ditambah 4 dipangkatkan 6. Kemudian dikurang integral V. Jadi sama dengan yang di sebelahnya. Integral V adalah integral 1/6 X ditambah 4 dipangkatkan 6. DU di sini sama dengan DX. Kebetulan ya di sini DU-nya sama dengan DX. Jadi belum tentu semua DU itu sama dengan DX, tergantung dengan turunan yang terdapat pada U. Jadi teman-teman lihat lagi, turunan yang dimiliki oleh si U ini, apakah dia hanya DX, apakah dia mempunyai angka di dalamnya. Jadi tidak semua DU sama dengan DX. Kemudian kita kalikan X dikali dengan 1/6 X. X ditambah 4 pangkat 6 itu adalah hasil perkalian dari X dikali 1/6 X tambah 4 dipangkatkan 6. Kemudian 1/6 yang dimiliki di dalam integral kita pindahkan dia ke depan. Jadi 1/6 integral X ditambah 4 dipangkatkan 6 dx. Ini tetap 1/6 X ditambah 4 dipangkatkan 6. Kemudian 1/6 tetap. Nah, integral dari X ditambah 4 dipangkatkan 6 adalah 1/7 X ditambah 4 dipangkatkan 7 ditambah C, atau sama dengan 1/6 ditambah 1 X ditambah 4 6 ditambah 1 ditambah C.
sama dengan 1/7 X ditambah 4 dipangkatkan 7 ditambah C. Kemudian di sini menjadi 7/2 X ditambah 4 dipangkatkan 6. Nanti saya jelaskan ya kenapa 7/2, karena hasil perkalian dari 1/6 dikali 1/7 adalah 1/2. X pangkat 4 ditambah 4 dipangkatkan 7. Jadi kita kalikan pecahan 1/6 dikali 1/7, hasilnya adalah 1/2. X ditambah 4 dipangkatkan 7 ditambah C. Lalu kenapa di sini 7/2? Karena 1/6 sama dengan 7/2, 42. Jadi kita samakan penyebutnya. Tadi seperti soal kita yang nomor 2 atau yang sebelumnya, kita samakan langsung penyebutnya yang dimiliki oleh pasangan atau persamaan fungsi yang lain. Jadi di sini atau sebelumnya, persamaan fungsi yang terbesar penyebutnya itu adalah 42. Di sini untuk fungsi penyebutnya yang paling besar adalah 42. Maka kita samakan penyebut yang kita miliki pada 1/6 menjadi 7/2. X dikali dengan X tambah 4 dipangkatkan 6. Di sini sedikit lebih panjang dan kompleks ya. Kemudian, nah kalau teman-teman lihat mana yang sama atau bagian yang mana yang kita miliki sama antara kelompok persamaan fungsi yang pertama dengan kelompok persamaan fungsi yang kedua. Kalau teman-teman perhatikan yang dimiliki persamaan dari mereka berdua, yang pertama adalah dia sama-sama memiliki, saya hilangkan dulu ini, dia sama-sama memiliki X ditambah 4, tetapi pangkatnya saja yang berbeda. Satu dia berpangkatkan 6, satu lagi berpangkatkan 7. Maka kita keluarkan si X pangkat 4, si X ditambah 4, kita keluarkan yang berpangkat paling kecil, yaitu pangkat 6. Karena tidak mungkin yang kita keluarkan di sini adalah pangkat 7, karena nanti tidak akan ada yang bersisa. Jadi kita keluarkan X tambah 4 dipangkatkan 6. Lalu apalagi yang dimiliki oleh sama? Dia sama-sama memiliki 1/42. Di sini juga ada penyebut yang sama, yaitu 7/42. Maka kita ambil nilai yang terkecil, yaitu 1/42. Jadi sama-sama dikeluarkan yang dimiliki yang sama oleh kelompok persamaan 1 dengan persamaan 2, kemudian ambil yang nilai terkecilnya. Maka kita keluarkan di sini adalah 1/42 dikali X ditambah 4 dipangkatkan 6, sehingga sisanya di bagian kiri hanya tersisa X dan 7X, kemudian dikurang, kemudian di sini yang tersisa adalah, karena kita sudah kita keluarkan 6, maka yang tersisa di sini adalah pangkat 1 atau X ditambah 4 ditambah C. Kemudian di sini tetap 1/42 X ditambah 6 kita kurangkan, kita kalikan ke dalam terlebih dahulu, kurang X, kemudian kurang 4. 7X dikurangkan dengan X hasilnya adalah 6X dikurang 4 ditambah C. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 1/42 X tambah 4 dipangkatkan 6 dikali dengan 6X. Kita keluarkan 2, 3X dikurang 2 ditambah C. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21, maka
1/21 X ditambah 4 dipangkat ke 6 3X dikurang 2 ditambah C. Itu adalah hasil dari soal kita yang 3A. Memang untuk si parsial ini sedikit lebih kompleks dan lebih sulit dari proses pencarian si substitusi. Nah, berikutnya adalah soal kita yang 3B, yaitu integral X sin X dx. Ini kita menggunakan parsial karena X dengan X dia berpangkatkan 1, sama pangkatnya. Pertama kita misalkan terlebih dahulu U adalah X, kemudian dv itu adalah sin X dx. Turunan U adalah du per dx sama dengan 1. du sama dengan dx. Kemudian V sama dengan integral sin X dx. Nah, integral dari sin X adalah minus cos X. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. U kita di sini adalah X. dv kita di sini adalah sin X dx sama dengan U di sini tadi adalah X. V kita di sini adalah hasilnya minus cos X. Integral V di sini adalah cos X. du kita ganti menjadi dx karena du tadi adalah dx. Sama dengan negatif kita pindahkan ke depan. Negatif kita pindahkan ke depan. X cos X dikurang. Nah, untuk integral minus cos X itu hasilnya adalah sin X. Jadi integral dari cos X itu adalah sin X. Nah, karena di sini terdapatnya negatif, maka kita tambahkan dia negatif. Jadi bukan integral dari cos itu adalah negatif sin X ya, bukan, tetapi karena di dalam soal si cos di sini terdapatnya negatif, maka kita tambahkan negatif di dalam tuh integral dari cos X. Sehingga hasilnya adalah negatif sin X ditambah C. Nah, kemudian di sini X negatif X dikali dengan cos X ditambah sin X ditambah C. Kenapa ditambah? Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ini adalah bentuk dari penyelesaian kita soal yang kedua atau 3B, integral X sin X dx. Nah, ini lebih singkat karena kita tidak terlalu banyak untuk kombinasi persamaan fungsinya, hanya X dan sin X saja. Beda dengan soal kita yang 3A. Nah, yang terakhir adalah integral tentu. Tadi seperti yang saya jelaskan, di dalam integral itu ada dua, tentu dengan tak tentu. Tak tentu kita masih memiliki kombinasi variabel di dalam persamaan fungsi atau hasil pengintegralannya. Kalau integral tentu sudah tidak ada lagi variabel tetapi nilai. Jadi ada namanya batas bawah dengan batas atasnya. Mana batas atas adalah di sini B, yang batas bawah adalah A. Jadi kita di sini hanya tinggal memasukkan nilai batas atas dengan nilai batas bawah saja. Kita masuk ke dalam satu soal. Yang pertama adalah integral. Carilah hasil integral dari integral batas atas 2 dengan batas bawah 1 dengan persamaan fungsi 3x dikurang 2 ditambah 2x. Integral dari batas atas dan batas bawahnya adalah 2 dan 1. 3x dipangkatkan 2 ditambah dengan 2x dikurang 4x dx. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke dalam persamaan soalnya. Yang pertama, teman-teman turunkan teman-teman jadikan dulu atau cari terlebih dahulu hasil dari pengintegralannya.
integral dari 3x pangkat 2 Sudah aja. Bacain anak. Nah, di sini kita cari dulu hasil pengintegralannya. 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 4 dx sama dengan, langsung saja ya teman-teman, kita tidak perlu memisahkannya lagi. 3/2 ditambah 1x, 2 ditambah 1 ditambah dengan 2/1 ditambah 1x, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 kurang 4x ditambah c. Nah, kemudian di sini untuk ditambah c-nya tidak perlu kita masukkan lagi karena nanti akan kita masukkan nilai batas atas batas bawahnya. Di sini menjadi x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 2 dikurang dengan 4x. Nah, nilai integral inilah yang akan kita masukkan batas atas dengan batas bawahnya. Jadi batas atasnya tadi adalah 2, batas bawahnya adalah 1. Maka sama dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 2 dikurang dengan 4 dikali 2 dikurang dengan 1 pangkat 3 ditambah dengan 1 pangkat 2 dikurang dengan 4 dikali 1. Jadi kita masukkan nilai batas atas dengan kita masukkan juga nilai batas bawah. Nah, sama dengan di sini 8 ditambah 4 dikurang 8 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan ini jadi 4. Kemudian di sini menjadi minus 2 sama dengan 6. Itu adalah hasil pengintegralan dari integral tentu untuk batas atas 2 dengan batas bawah 1. Untuk persamaan fungsinya adalah 3x dipangkatkan 2 ditambah 2x dikurang 4 dx. Jadi sudah tidak ada lagi variabel di dalam persoalan atau hasil pengintegralan kita. Nah, yang terakhir di sini adalah untuk B. Nah, karena sudah tidak muat, kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu batas atasnya 3 dengan batas bawahnya 1. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dx. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu integral dari 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dx. Sama dengan 2/3 ditambah 1 x3 ditambah 1 dikurang dengan 2/1 tambah 1 x1 tambah 1. 2 di sini ya. A-nya 1, N-nya 2. Nah, sama dengan di sini adalah setengah X pangkat 4 dikurang dengan 1/3 X pangkat 3. Nah, ini adalah hasil pengintegralan yang belum kita masukkan batas bawah dengan batas atasnya. Jadi hasil pengintegralan dari setengah X pangkat 4 dikurang dengan setengah X pangkat 3, kita masukkan batas atasnya adalah 3 dengan batas bawahnya adalah 1. Maka setengah dikali dengan 3 pangkat 4, 1/3 dikali dengan 3 pangkat 3 dikurang setengah kali minus 1 pangkat 4 dikurang dengan 1/3 dikali dengan minus 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 81/2, 2 dikurang dengan 27/3 dikurang dengan setengah ditambah dengan 1/3. Kemudian kita cari lagi 81/2 dikurang 27/3 dikurang setengah dikurang 1/3. Jadi di sini kita buka kurungnya, kemudian baru kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya menjadi
2/3, 2 dan 3. Nah, kenapa di sini kita langsung cari? Karena untuk 81 dikurang dengan setengah hasilnya adalah 81. Kita tulis terlebih dahulu, 81/2 dikurang setengah dikurang 27/3 dikurang 1/3 sama dengan 80/2 dikurang 26, 28/3. Kita samakan penyebutnya menjadi 3. Nah, kenapa kita samakan penyebutnya menjadi 3? Sebenarnya boleh 6 ya, kalau 6 terlalu panjang prosesnya, tapi di sini cukup kita samakan menjadi 3. Kenapa? Karena 80 kita sederhanakan dia menjadi 40/1 dikurang 28/3. Nah, di sini 40 cukup kita kalikan dengan 3 sehingga 120/3 dikurang 28/3. Jadi sederhanakan yang masih bisa kita sederhanakan. 40/1 di sini nilai 40 sama dengan 120 dibagi 3. Kemudian kita kurangi 120 dikurang 28 hasilnya adalah 92/3. Nah, ini adalah hasil pencarian untuk integral tentu soal kita yang 3B. Nah, di sini ada soal latihan, silakan teman-teman cobakan untuk menyelesaikan beberapa soal di sini. Silakan diperhatikan yang mana integral tak tentu, yang mana integral tentu. Kemudian untuk integral tak tentu yang mana proses yang kita cari menggunakan teknik substitusi, yang mana kita cari untuk teknik parsial. Baiklah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.